Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya Surya Ananta. Kali ini saya ingin berbagi hasil vertical garden yang sempat saya buat beberapa bulan lalu. Jadi ini saya bikin sekitar akhir bulan November 2020 ya. Jadi sekarang sudah berusia 4 bulan. Jadi vertical garden ini saya bikin di tembok depan rumah ya, seperti ini. Jadi ini di depan pagar, di depan tembok pagar, seperti ini. Jadi posisinya pintu gerbang masuk di belakang rangka vertical garden ini. Jadi untuk rangka utamanya saya menggunakan baja ringan, seperti ini. Kemudian disupport oleh besi hollow ya. Jadi seperti ini. Jadi walaupun pintunya ditutup atau dibuka, ini dalam posisi pintu terbuka. Kemudian kalau ditutup ini ya. Jadi pintunya masuk di belakang. Kemudian untuk rangka utama di sini yang di belakang ini. Nah, seperti ini. Ini rangka utamanya pakai baja ringan. Ini saya menggunakan rangka utama yang berdiri hanya menggunakan 2 ya. Ini 1. Jadi di situ 1. Kemudian di sini 1. Oh, ada 3. Ini lagi 1. Kemudian di bawah, untuk penyangganya seperti ini. Dia langsung ke got ya, menyangga ke got. Untuk yang menyangga ke got hanya ada 2 saja menggunakan baja, termasuk di sini juga. Jadi untuk penopang ini karena bebannya lumayan berat, jadi perlu dipakai penopang di bawahnya ya, seperti itu. Dan kemudian untuk vertical garden pada umumnya kan menggunakan kantong ya, kantong kain atau kantong karpet. Tetapi di sini saya menggunakan pot. Jadi ada pot-pot plastik. Saya memanfaatkan barang bekas. Ada yang beli juga, ada beberapa pot saya beli. Untuk seperti ini potnya saya beli online ya. Untuk pot model gini saya beli online, itu harganya sekitar Rp3.000 per bijinya, seperti ini. Kemudian untuk yang seperti ini saya menggunakan bahan-bahan botol bekas ya. Kemudian ada pipa-pipa yang dipotong, saya jadikan pot ya. Kemudian ada juga menggunakan serabut kelapa seperti ini. Untuk tanaman tertentu seperti tanaman paku, itu saya gunakan serabut kelapa seperti ini. Untuk tanaman paku ini saya gunakan serabut kelapa. Ini ya. Itu. Ini untuk menghemat biaya. Jadi saya maksimalkan untuk menggunakan bahan-bahan yang tidak terpakai ya. Seperti ini. Kemudian cara menempel pot itu saya ada yang dibaut, seperti ini. Saya lihatkan. Nah, ini dibaut ya. Ini dibaut ke rangka belakang. Ada juga yang hanya digantung menggunakan tali seperti ini. Nah, jadi ini saya gunakan tali. Nanti belakang ini dibuatkan pengait
menggunakan bambu ya. Ini untuk memudahkan juga, untuk memudahkan ketika akan melepas. Kalau di baut seperti ini memang agak ribet ya. Nanti ketika mau mengganti media tanam itu akan terasa lebih agak susah karena harus membuka baut seperti ini. Ini menggunakan baut. Cuma keunggulannya kalau baut dia sudah pasti lebih kuat. Kalau menggunakan tali seperti ini, tali kan lama-lama bisa rapuh ya. Itu mungkin teman-teman kalau mau berkreasi pakai kawat juga bisa ya. Yang penting potnya ini bisa menempel ya, bisa menempel di rangka dari vertical garden ini seperti itu. Kemudian dari vertical garden ini saya memang sengaja tanamannya diacak. Modelnya kalau vertical garden biasanya kan tanamannya itu dibikin serasi ya, ada motifnya seperti itu, dibikin motif apa gitu misalkan. Kalau di sini karena saya inginnya itu seperti natural, jadi ada banyak tanaman bermacam-macam yang tidak terorganisasi gitu ya, tidak terorganize, sehingga nampaknya itu seperti alam liar seperti itu. Jadi memang sengaja saya bikin seperti ini. Dan tanamannya pun untuk saat ini memang kategori rata-rata tanaman murah ya. Seperti misalkan ini, saya kurang begitu tahu kalau masalah nama-namanya. Ini saya beli hanya dulu harga 12.000 atau 15.000 ya. 10 sampai 15.000 kisaran harganya. Beli di toko tanaman, di stand-stand tanaman. Kemudian ini juga, ini harganya murah. Harganya tidak di bawah 20.000. Kemudian untuk keladi kayak gini, ini keladi ini kebetulan saya tidak beli. Ini saya nyabutin pinggir jalan karena ini keladi lokal, banyak tumbuh di pinggir jalan. Kemudian untuk yang tipe ini baru saya beli. Ini murah, harganya cuma 20.000. Tapi masih kecil, dulu saya beli masih kecil, ini sekarang sudah lumayan besar ya. Ini daunnya sudah ada sekitar 4. Ini kalau beli sekarang mungkin 20.000 lebih harganya. Kemudian tanaman bunga-bunga gini harganya cuma 3.000-an satu potnya. Kemudian ada krokot juga murah, harga cuma 2.000-an. Ini ada kemudian ini ada kribo juga murah. Tapi kalau beli jadi kribo sekitar 35 sampai 40.000 ya yang udah jadi ya. Udah ada potnya, tapi ini saya dulu hanya minta ke teman, ke tetangga, minta tinggal colok, tancepin beberapa jadi rimbun. Kemudian yang tanaman gini, nah ini saya beli dulu harganya sekitar 25.000 satu pas gini ya, satu vas. Kemudian ini ada lantana gini murah, cuma 3.000-an satu pot. Nih tanaman paku-paku, nyabutin ya, nyabutin di pinggir, di pohon-pohon kayu, nyabutin seperti itu. Jadi tanamannya rata-rata tidak ada yang mahal, murah-murah aja. Karena saya konsepnya seperti saya bilang tadi, ini adalah konsepnya liar. Jadi sudah pasti kalau liar itu kebanyakan murah-murah ya. Ini juga dapat nyabut nih, keladi seperti ini nyabut. Keladi yang beli itu yang ini ya, ini beli harganya sekitar 30.000. Nah ini ada tanduk rusa. Kalau ini beli, ini harganya 50.000. Dulu banyak, cuman banyak yang mati, nggak tahu kenapa. Mungkin nggak cocok karena terlalu panas. Seperti itu. Jadi tidak terlalu mahal ya untuk tanamannya. Cuman kalau memang beli, harus beli semua, lumayan jatuhnya karena ini menggunakan banyak, akan menghabiskan banyak tanaman. Ini cantik nih, saya suka. Kemudian yang keladi yang beli itu ini yang baret
Ini habis dimakan ulat ya. Seperti ini dimakan ulat. Seperti ini gaunnya dimakan ulat. Ini beli lumayan sekitar 30.000. Termasuk yang ini. Ini juga harganya sekitar 30 ribuan nih. Saya beli. Kemudian yang ini juga beli. Ini yang paling mahal saya beli. Ini belinya sekitar 50.000. Kemudian yang model-model gini nih nyabutin aja ya. Kadang ketemu di pinggir jalan, potong sedikit, cabut, nanti tacepin, tumbuh ya. Jadi seperti itu. Tidak terlalu mahal untuk harga tanamannya karena ini tanamannya yang murah-murah aja. Kemudian yang ini juga saya beli ya. Nah, ini saya beli. Ini harganya 30 ribuan. Lumayan ini harganya. Termasuk yang ini saya beli 30 ribuan. Saat ini keladi memang lagi naik daun ya. Keladi lagi naik daun, jadi lumayan harga keladinya. Jadi seperti ini. Jadi untuk lahan yang terbatas, teman-teman kalau punya lahan terbatas seperti saya ini kan, perumahan ini kan sempit ya. Jadi tidak ada lahan lebih untuk berkebun. Jadi saya memanfaatkan lahan seperti ini, dibikin vertikal sehingga seolah-olah saya sekarang memiliki kebun. Ini tingginya 2 meter, panjangnya 4 meter. Jadi saya memiliki kebun seluas 8 meter persegi sekarang, kalau menggunakan konsep seperti ini. Di samping itu, ini juga bisa menambah warna-warna hijau ya, biar tambah sejuk, lebih asri. Biar lebih sejuk, lebih asri. Karena kalau tanpa diisi seperti ini, sebelumnya tembok depan rumah saya ini terbuka dan nampak seperti panas banget ya. Karena kebetulan ini saya tinggal di dekat, ini kaplingan dekat sawah ya. Dulunya ini sawah. Jadi kalau tidak dibantu dengan seperti ini akan terasa memang sih bersih kelihatannya seperti gitu ya. Kelihatan bersih, cuman agak kurang gitu ya, kurang ada nuansa hijau-hijau gitu ya. Nah, jadi itu alasan mengapa saya membuat vertical garden seperti ini. Di samping itu juga ini untuk melindungi tembok saya. Jadi tembok ini karena posisinya di tengah sawah ini, tingkat panasnya itu sangat tinggi. Jadi tembok itu gampang ngelupas untuk lapisan temboknya, sehingga temboknya akan menjadi cepat rusak seperti itu. Jadi kalau saya isi perlindungan seperti ini, temboknya jadi terhindar dari panas yang berlebih seperti itu. Kemudian untuk perawatannya juga gampang sekali. Ini karena ini hanya disiram sehari sekali ya, sama seperti kita memiliki kebun. Bahkan kadang ini saya siram 2 hari sekali juga tidak masalah. Jadi lihat kondisi saja, lihat kondisi tanahnya. Kalau memang dirasa sudah agak kering, tinggal siram gitu ya. Jadi tidak terlalu ribet. Ya seolah-olah kita seperti kebun pada umumnya lah. Cuman posisinya saja ini agak tinggi gitu, posisi berdiri. Seperti itu. Jadi kalau dilihat dari jauh, seperti ini. Ini butuh waktu, mulai kelihatan rimbun itu sekitar usia di atas 2 bulan ya. Jadi usianya udah 2 bulan ke atas. 3 bulan tuh udah mulai kelihatan rimbun seperti ini. Ini sekarang udah masuk bulan keempat, karena mulai bulan November, Desember, Januari, Februari, Maret, udah bulan keempat, masuk bulan keempat. Sudah mulai hampir tertutupi semua. Pot-potnya hampir tertutupi, walaupun masih kelihatan, cuman sudah kelihatan rimbun. Jadi walaupun menggunakan pot bekas, tidak begitu terlihat ya. Kecuali dulu masih awal-awal, baru kelihatan
potnya tuh kelihatan kayak gimana ya, kelihatan jelek potnya, karena potnya kan macam-macam, ada yang memanjang, ada yang kotak, ada yang warna putih, ada warna hitam, jadi kelihatan jelek waktu awal-awal ketika belum rimbun. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman kalau memang berminat atau baru kepikiran membuat seperti ini, silakan, murah meriah. Jadi tidak menggunakan bahan-bahan yang mahal. Ini kalau total saya habis untuk membuat rangkanya saja. Membuat rangka saya habis sekitar 400.000. Jadi itu sudah membeli beli baja ringan, kemudian beli besi hollow, beli baut-bautnya, itu sekitar habis 400 ribuan. Tidak sampai 500 kurang. Kemudian untuk beli vasnya, saya beli vas itu sekitar harga 3.000 satunya. Saya beli waktu itu 50 biji sekitar 150.000 sama ongkir hampir 200 ya. Oh enggak, itu 3.000 udah termasuk ongkir, saya belinya online. Jadi beli vasnya sekitar 150.000, dapat 50 pieces. Kemudian untuk tanamannya, dari sekian banyak tanaman ini saya total beli tanaman ini sekitar 300-an ya. Paling banyak 300.000 karena tidak semua saya beli. Paling banyak 300.000 untuk beli tanamannya, selebihnya itu ada yang minta ke teman, ngambil di pinggir jalan, itu yang tanaman-tanaman liar seperti tanaman paku itu tinggal ngambil, jadi itu tidak beli. Mungkin tanamannya habis sekitar 300.000. Kemudian potnya beli habis 150, udah 450. Kemudian untuk rangka belakangnya habis 400, sekitar 850 ya, 850.000 habis. Nah jadi teman-teman kalau misalkan potnya, ini saya potnya kan ada beberapa, ada yang tidak beli karena menggunakan seperti kaleng-kaleng bekas, pipa yang enggak kepake. Jadi kalaupun harus beli semua vasnya itu ya paling mentok 1 jutaan lah ya habisnya. Nanti tergantung jenis tanamannya yang teman-teman mau pakai, mau isi. Jadi kalau harga tanamannya itu mahal-mahal ya beda lagi ya. Tapi kalau untuk bikin seperti saya ini 1 juta ini udah dapat semua ini. Udah termasuk bahan dan tanamannya. Seperti itu. Jadi sekian dulu teman-teman, berbagi informasi mengenai vertical garden yang saya bikin. Ini saya bikin sendiri. Untuk rangkanya saya bikin sendiri, 1 hari selesai. Jadi semoga ada manfaatnya. Siapa tahu teman-teman berminat. Pokoknya yang penting bikin aja sketnya dulu, digambar, baru dirancang, dihitung-hitung nanti kebutuhan beli bahannya berapa. Nanti sesuaikan dengan harga di tempat teman-teman, seperti itu. Ini karena saya saya taruhnya di luar, di pinggir jalan seperti ini. Saya sengaja menggunakan tanaman yang harganya murah-murah ya. Siapa tahu kan namanya orang ngusil, kalau misalkan ada yang ngusil, ada yang nyuri kan, kerugiannya tidak terlalu mahal gitu. Itu juga alasan kenapa saya pakai tanaman yang murah. Seperti itu. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau misalkan ada tanaman bagus yang mahal mau teman-teman pakai, tidak masalah, malah lebih bagus ya. Ini saya berencana masih mau nyarikan anggrek, cuman anggrek harganya sekarang lumayan mahal, jadi belum isi anggrek. Seperti itu. Tapi setidaknya hasilnya sudah kelihatan seperti ini. Nanti tinggal nambah tanaman aja yang dirasa perlu ya. Seperti itu. Baik teman-teman, terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk membantu support channel saya ini dengan cara klik subscribe, klik share, nyalakan juga tombol loncengnya ya. Nanti saya kalau ada berbagi pengalaman lain, biar teman-teman tidak ketinggalan notifikasi dari saya. Jadi seperti itu. Terima kasih teman-teman telah menonton. Jangan lupa di komen ya, kalau ada yang ditanyakan di komen saja. Nanti saya akan bantu menjawab
sekiranya ada yang bisa saya bantu ya. Baik teman-teman, terima kasih telah menonton. Selamat beraktivitas dan selamat berkreasi ya. Terima kasih.